Apa sih manfaatnya membuat website? Tentunya untuk para guru, di sini nanti kalau guru itu bisa membuat halaman web kelasnya, ya, atau mungkin profil tentang dirinya gitu, sehingga yang siswa itu dapat mengenal lebih lanjut. Kemudian bisa memposting tugas, template, bahkan juga rubrik. Lalu yang ketiga adalah memposting tutorial video, sehingga nanti video tersebut bisa digunakan oleh siswa untuk dapat belajar kembali di rumah. Kemudian bisa membuat formulir survei, ya, yang nanti mungkin bisa digunakan oleh orang tuanya atau siswanya dalam melengkapi tugas-tugas atau pertanyaan secara online. Nah, kalau untuk siswa, misalnya nih Bapak Ibu mempunyai penugasan membuat website, nanti siswa itu mungkin bisa membuat portofolio tentang pekerjaan tugas-tugasnya, kemudian juga bisa bekerja sama dengan siswa lain, bahkan di seluruh dunia, untuk bisa berbagi ide, membuat isi dan membicarakan ide-ide mereka. Jadi dengan Google Site ini, satu web itu bisa dikerjakan bersama-sama. Oke, kenapa saya menggunakan Google Site atau situs Google? Jadi yang tadi pertama itu karena gratis, kemudian yang kedua mudah untuk dibuat. Ini yang tadi ya, mengandung unsur WYSIWYG. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengkolaborasikan dengan yang lain untuk membuat dan menyunting sebuah isi dari situs. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah terintegrasi dengan perangkat Google lain. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Form, Google Docs, itu sudah terintegrasi. Kemudian juga situs Anda mudah dicari menggunakan teknologi pencari Google. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa mesin pencari Google saat ini itu adalah yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di dunia untuk mencari informasi, sehingga memungkinkan situs kita yang kita buat menjadi lebih mudah untuk dicari. Kemudian semua versi halaman kita tersimpan. Ini artinya secara cloud ya, tersimpan pada servernya Google. Kemudian kita dapat menentukan siapa yang memiliki akses ke situs kita, dan tingkat izin yang kita berikan juga bisa kita atur. Lalu situs kita tersimpan di server dengan keamanan Google, jadi cukup aman. Kemudian yang selanjutnya adalah gratis penyimpanan online sebesar 100 MB. Ya, baik. Mungkin itu pengantarnya tentang apa itu dan bagaimana menggunakan dari situs Google atau Google Site itu sendiri. Sekarang kita mulai ke praktek bagaimana cara penggunaannya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita masuk ke Drive Google atau Google Drive, ya, di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa memulainya ketika browser kita ini secara default menggunakan Google atau google.com, dan klik titik 9 yang ada di sini. Ya, lalu kita cari di sini yang site. Oke, jika tidak ada berarti kita masuk ke Drive, ya, seperti ini. Saya klik di sini ya, sama dengan yang ini saya close saja. Kemudian kita klik plus di sini, New. Sebentar ya, ini saya geser aja ke satu layar. Oke, kita klik di sini plus, kemudian kita ke More, lalu kita ke Google Sites. Oke, setelah itu muncul halaman desain website seperti ini. Kemudian di sini kita pertama kita mungkin tentukan tema ya, tema apa yang kita pakai. Di sini ada simple, kemudian ada Aristotle, kemudian ada diplomat, ada vision, ada level. Ini terserah sih yang mana. Saya akan ambil yang level.
Kemudian di sini kita tentukan halaman atau judul dari halaman website kita, ya. Saya dulu itu pernah punya blog, saya kasih nama sharing is greeting. Mungkin saya ini aja pakainya ya. Oke, ini terserah nanti Bapak Ibu menggunakan nama apa. Lalu di sini ada enter site name. Ini sebenarnya nama dari situs kita apa, ya. Saya tuliskan nama saya saja di sini. Misalnya Ahmad M Eskom. Ya. Oke, ini saya singkat. Sebenarnya adalah doa Bapak Ibu. Jadi kalau S-nya hilang ini jadi Mkom. Jadi Ahmad Mkom gitu. Jadi saya tuliskan di sini Ahmad M Eskom. Kemudian di sini kita bisa menambahkan logo, ya. Jadi logo dari branding atau dari image-nya itu apa? Kita bisa tambahkan. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ini pun headernya, ya. Headernya ini bisa kita ganti image-nya. Bisa kita upload dari image yang kita siapkan, atau juga bisa kita ambil. Misalnya saya ngambil yang ini ya. Saya ambil ini, saya select. Nah, gini. Jadi image-nya ini sudah berubah. Oke. Kemudian di sini tapi kayak yang impression dah, yang impression kayaknya lebih karakternya lebih kuat. Oke, kemudian di bawahnya Bapak Ibu kita bisa tambahkan dengan menambahkan insert di sini, menu insert. Di sini ada text box, ada image, embed dan lain-lain. Kemudian juga ada layout. Layout ini adalah tampilan bagaimana sebuah website kita buat. Oke, saya akan tambahkan collapsible text di sini. Collapsible text itu nanti ketika kita klik maka dia akan muncul informasi di bawahnya. Misalnya di sini saya tuliskan profile ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita preview di sini, nah ini langsung muncul seperti ini profile. Ketika kita klik baru muncul teks yang tadi tersembunyi. Oke, kita close kembali, kita ke editing lagi. Kemudian saya akan ambil layout yang ini di sini. Kemudian saya tambahkan ini, misalnya saya ambil dari gambar aja. Kebetulan saya sudah simpan di satu folder. Oke, misalnya ini ya. Saya insert seperti ini. Kalau posisinya nggak pas Bapak Ibu, ini bisa di double klik kemudian kita geser. Atau kalau terlalu besar kita bisa kecilkan juga. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian di sini kita beri keterangan, beri nama misalnya. Ya, ini juga tentang profil kita misalnya. Tuliskan aja sesuatu tentang kita ya. Misalnya di sini saya tuliskan, oke, misalnya begini ya. Oke, seperti ini. Intinya dalam pembuatan website, Bapak Ibu, ini tergantung dari kreativitas kita. Tetapi ada beberapa yang menjadi patokan, website itu paling tidak harus memiliki beranda. Beranda itu ini ya, halaman awal atau indeksnya. Kemudian harus memiliki informasi tentang websitenya itu apa dan harus memiliki isi. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian di bawahnya saya letakkan lagi collapse text. Saya tuliskan di sini misalnya recent activity. Ya. Kemudian di sini aktivitas yang sedang berjalan. Oke, ini keterangannya bisa ditambahkan yang panjang ya. Lalu saya masukkan layout ini. Ini saya masukkan gambar.
Oke. Kemudian saya ambil gambar-gambar yang kemarin teman-teman melakukan PCT ya, melakukan tugas PCT. Saya ambil dulu di sini. Oke, misalnya seperti ini. Oke, ini juga sama. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian di sininya bisa kita berikan keterangan ya. Karena ini adalah base digital board, ini untuk merata tengahkan. Kemudian ini juga bisa kita tambahkan keterangan lainnya di bawah sini. Misalnya begini. Kemudian ini optimalisasi channel YouTube. Jadi ini saya copy paste ya. Heading ini pakai heading saja. Oke, biar sama ya. Ini tebal, ini juga tebal. Oke, seperti ini. Sorry, keterangannya salah. Ini adalah yang video subscribe ya. Mohon informasi kalau waktunya sudah mendekati habis ya, Pak Moderator. Siap, Pak. Oke. Kemudian ini adalah yang membuat game horor ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi saya melihat Google Site ini cukup mudah untuk digunakan, tetapi hasilnya ini cukup bagus gitu ya, cukup menarik. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif pilihan ketika kita hendak mempunyai atau hendak membuat sebuah website yang sederhana tetapi kelihatan lebih profesional gitu. Kemudian misalnya di bawahnya ini saya letakkan lagi saya tambahkan collapse tag lagi. Sini misalnya saya tuliskan our channel ya. Sini saya kasih keterangan, kunjungi kami di channel YouTube. Oke, seperti yang tadi saya katakan bahwa dia terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan YouTube. Kita klik saja YouTube-nya. Kita bisa cari YouTube-nya secara umum ataupun memang YouTube kita sendiri yang sudah kita upload. Misalnya ini ya, saya akan ambil ini 1, 2, 3, 4 misalnya. Oke, kita select. Nah, ini secara otomatis sudah masuk menjadi channel-channel YouTube yang kita masukkan. Ini juga bisa kita kecilkan, bisa kita letakkan di sebelahnya. Jadi ini pun bisa kita atur-atur, misalnya seperti ini. Oke. Ini pun sama ya, saya kecilkan. Oke, saya letakkan di sini misalnya. Oke, supaya enak dilihatnya. Silakan diatur-atur. Kemudian yang ini saya hapus saja. Jadi 4, 3 saja ya. Nah, untuk menghapusnya tadi ini ya. Jadi setiap kali kita buat objek, dia selalu membentuk satu satu panel ya. Nah, panel ini bisa kita ganti sectionnya. Yang ini section background.
Jadi apakah backgroundnya itu emphasis misalnya seperti ini, ya, ataukah regular itu tidak ada backgroundnya, atau kita mau menghapus, kita tinggal delete section saja. Oke, dan yang terakhir saya tambahkan footer di beranda ini, misalnya copyright ya 2020, saya letakkan di tengah, backgroundnya saya kasih emphasis 2. Oke, seperti ini. Kemudian kita preview, sudah jadi satu halaman website yang cepat kita bangun dan sudah jadi. Lalu bagaimana cara kita menambahkan halaman? Di sini ada page, ada pages ya. Nah, halaman 2 misalnya saya letakkan, saya tambahkan di sini new page. Misalnya di sini ada KIKD begitu misalnya ya. Karena kita kan guru nih. KIKD, maka dia secara otomatis muncul di sini. Ada semacam link, button link. Kalau kita home, ini di home-nya di sini. Kalau kita klik KIKD, ini adalah halaman KIKD kita. Nanti kita isi di sini. Kemudian halaman selanjutnya saya letakkan misalnya ada materi ya. Materi, kemudian down, tambah halaman lagi. Ada absensi misalnya. Tambah lagi ada nilai gitu ya. Tambah lagi ada about. Oke, misalnya begini, saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman ya berarti. Nah, home ini pun bisa kita ganti namanya ya, misalnya beranda misalnya. Jadi walaupun sudah defaultnya ada, tetapi kita bisa customize lagi. Kemudian KIKD di sini. Misalnya KIKD, saya akan memasukkan, saya kasih judul dulu ya. Saya kasih collapse lagi di sini. Di sini saya masukkan kompetensi dasar. Oke. Ke I ke D, misalnya kelas berapa gitu ya. KIKD kalau misalnya pelajaran apa nih, saya tuliskan misalnya pelajaran informatika deh, informatika kelas 11 misalnya. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu, bisa menyesuaikan isinya nanti dengan yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini dia bisa ngambil dari Google Doc, Google Slide, Google Sheet atau Google Form ya, seperti yang tadi saya sudah katakan. Atau bahkan kita bisa insert langsung dari drive. Nah, di drive kita punya file apa gitu. Misalnya file PDF kan tadi nggak ada ya, nggak ada PDF. Nah, ini bisa langsung dari drive. Saya akan ambil misalnya yang PDF seperti ini, kemudian kita insert. Nah, secara otomatis dia langsung embed PDF-nya. Kita besarkan, disesuaikan panjang lebarnya, kemudian posisinya, bahkan bisa kecil ya, bisa kita letakkan di kanan, di kiri dan sebagainya. Oke, misalnya seperti ini, kita preview. Oke, maka secara otomatis sudah muncul ya, kompetensi dasar dari informatika kelas 11. Ini ya, jadi kita bisa lihat. Oke, selain dari preview secara komputer, dia juga bisa menyediakan preview secara tablet. Kalau tablet tampilannya begini, kalau handphone tampilannya kayak gini. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke editor. Saya contohkan KIKD itu satu. Kemudian saya contohkan lagi materi ya, misalnya. Saya kasih saya kasih collapse dulu. Ini sih sebenarnya gaya saya ya, pakai collapse tag gini. Materi, misalnya di sini ada materi pembuatan tabel dengan HTML misalnya. Oke.
Kemudian kita tambahkan textbook bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki materi dalam bentuk PDF atau doc, ya, itu bisa langsung dimunculkan di sini. Bisa langsung diambil dari sini, insert dengan docs atau yang tadi insert di Google Drive dan ambil filenya. Nah, yang saat ini saya akan contohkan kita membuatnya langsung dengan textbook, ya. Saya masukkan dengan textbook. Oke, saya mempunyai ini misalnya saya ambil ya, saya copy, saya masukkan ke sini. Oke, saya paste. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung bisa juga kita menuliskannya menggunakan teks secara langsung gitu. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini elemen tabel saya masukkan. Oke, kita langsung letakkan seperti ini. Jadi kita langsung setting di secara view-nya begitu. Jadi tidak perlu kita mengenal kode-kode HTML dan sebagainya. Walaupun ini materinya HTML. Oke, selanjutnya adalah di absensi misalnya. Nah, salah satu kelebihannya Bapak Ibu, kita bisa menuliskan atau mengambil dari Google Form. Jadi kita bisa menginsert ya. Di sini ada form. Kita klik form. Lalu kita bisa ambil file dari Google Form dari formulir yang pernah kita buat. Oke, sebentar saya cari formulirnya, misalnya ini ya. Kemudian kita insert. Nah, seperti ini. Jadi absensinya langsung bisa kelihatan. Ini kalau misalnya mau dimunculkan tarik ke bawah, kalau enggak begini aja. Ya. Nah, kemudian posisinya bisa kita letakkan ke tengah. Misalnya seperti ini. Oke, nah ini bisa langsung diisi. Kita preview ya. Nah, ini langsung bisa kita isi di sini. Namanya siapa, nomor absennya berapa. Nomor absen ini nanti kan masuk ke Excel nih, masuk ke spreadsheet ya. Maka nomor absen ini diperlukan kalau kita nanti mau mengurutkan. Jadi lebih cepat gitu kalau misalnya kita sortir kembali. Kemudian di sini ada keterangan mau hadir, izin, sakit apa. Submit, langsung masuk ke Google Form yang kita buat. Oke, kemudian ini udah di absensi, kemudian kita ke nilai. Sama ya Bapak Ibu, jadi nilai ini pun adalah hasil dari misalnya kita ujian menggunakan Google Form atau kita sudah mempunyai nilai yang ada di file Excel. Nah, nilai ini pun kita bisa ambil, kita bisa masukkan. Oke, misalnya di sini nilai semester 1. Oke, saya akan contohkan untuk menginsert chart ya. Jadi ini kan udah semua nih. Nah, saya akan insert chart untuk contoh. Saya memasukkan nilainya ini dalam bentuk chart saja. Chart itu misalnya yang ini. Ini aja yang lebih sedikit. Oke, saya insert. Nah, ini kan ada chartnya nih di dalam file spreadsheet kita add. Kemudian langsung muncul ini adalah nilai daftar nilai atau nilai-nilai yang masuk ketika kita membuat suatu ulangan menggunakan Google Form dan sudah kita bentuk spreadsheetnya serta chartnya atau tabelnya. Atau grafnya. Oke, seperti ini. Kemudian about. Nah, about di sini tinggal kita tambahkan misalnya find us on the map. Misalnya begini ya. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan map. Ada Google Map ya. Mapnya kita taruh, terus kita letakkan, kita drop ya place tempat kita. Misalnya saya tuliskan Depok
lebih spesifik, Cilodong misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita select ya. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu cukup sederhana dan cukup mudah gitu. Kalaupun mau ditambahkan teksnya di sebelah sini misalnya ya, kalau kita mengkliknya dengan menu yang insert di sini di sebelah kanan, dia selalu otomatis ada di bawahnya. Jadi section-sectionnya itu ke bawah. Nah, gimana kalau kita mau menambahkan di tengah atau di kanan? Ini kita double klik, muncul kayak gini ya. Kita teks di sini. Misalnya di sini kita ketikkan alamat kita di mana ya? Ini adalah alamat saya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ini sudah jadi websitenya. Kita preview. Nah ya, beranda seperti ini. Oke, ini KIKD seperti ini. Kemudian materinya, sekali lagi materinya ini bisa dalam bentuk file doc ataupun PDF ya, kalau kita malas untuk mengetikkannya kembali. Kemudian absensi seperti ini, nilai seperti ini, dan about ini alamat di Google Map. Oke, close, kita kembali ke editor. Baik, setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah kita publish menjadi alamat sebuah website. Pertama kita saya akan mengenalkan ini. Jadi yang pertama di sini ada share with other. Ini yang tadi saya katakan, kita bisa mengelola satu website dengan beberapa orang. Jadi kita bisa tambahkan siapa saja di sini orang-orangnya. Ya. Oke, karena saya sendiri, saya tidak tambahkan yang lain. Kemudian kita ke setting. Ini yang tadi ya. Jadi navigasinya adanya di mana? Ini di atas. Kalau mau di samping, kita klik yang side. Jadi nanti navigasinya di sini. Jadi kalau kita klik view, maka navigasinya ada di sebelah kiri. Ini sesuai selera saja, tampilan saja. Terserah Bapak Ibu yang mau pilih. Saya lebih suka di atas. Kemudian di sini ada brand image, ya ini logonya di sini. Karena foto kita ini bisa kita taruh. Kemudian di sini juga ada analitik dan ada announce banner. Announce banner ini adalah paling atas sekali ada banner. Nah, di sini saya tuliskan informatika. Oke. Saya close. Nah, ini. Maka setiap halaman itu memiliki banner yang ada di atasnya ini. Oke. Kemudian ini saya buang saja. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar ya. Mohon maaf. Oke, sorry ada iklan. Baik, saya lanjutkan. Masih berapa menit, Pak Muhyiddin? Masih ada 4 menit Pak. Biar ada sesi tanya jawab 5 menit. Baik. Oke. Lalu kita setting, kita desain, kita publish ya Bapak Ibu. Nah, ketika dipublish ini kita diharuskan mengetikkan alamat website kita. Jadi website kita namanya apa yang ini ya. Misalnya di sini saya tuliskan saja misalnya VCT batch 7. Kelompok 1A. Misalnya begini ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan alamatnya itu ini. site.google.com/view/VCT batch 7A. Gitu ya. Kalau misalnya udah ada yang pakai kan nama website itu diatur ya, sehingga
nggak ada yang sama. Misalnya saya sudah buat student day misalnya. Oke, nah ketika ada yang sama, maka dia ada langsung berwarna merah. Kata dia this is a grid address, but it's already taken. Jadi udah ada yang ngambil, gitu. Oke, saya namakan saja VCT batch 71. Oke, lalu kita klik publish. Ya, maka dia akan langsung publishing. Oke. Kemudian kita coba panggil ya. Sini. Tadi alamatnya adalah sites.google.com VCT batch 71A gitu ya. Enter. Nah, maka langsung jadi website yang tadi kita buat bersama. Oke, demikian Bapak Ibu materi kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan tentunya untuk semua yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas penyampaiannya. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan absensi, silahkan melakukan absensi di link chat. Untuk pertanyaan kami buka. Silakan, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh ya, ini ada beberapa siswa saya yang ikut hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, ada beberapa. Saya cek dahulu di chatting, belum ada pertanyaan Pak Ahmad. Oh, silakan Pak Nur Hidayat. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan saya Nur Hidayat. Pak Ahmad sudah kenal ya? Iya Pak. Dari Darul Quran. Bapak udah lulus ya? Wah, saya malah belum ngecek. Kayaknya masih ada satu hutang host deh. Oh gitu. Baik. Oke. Ini yang bertanya Pak Ahmad. Kalau untuk apa namanya site ini ya, Google Site ini, apakah dia bisa di monetize kayak YouTube nggak? Barangkali itu aja Pak Ahmad. Terima kasih. Oke Pak. Terima kasih Pak Nur Hidayat pertanyaannya. Saya kira langsung saja ke Pak Ahmad untuk menjawab. Silakan Pak Ahmad. Langsung aja ya. Oke. Iya. Pertanyaannya adalah apakah Google Site ini bisa dimonetize ya, seperti yang YouTube ya, begitu. Di sini ada settingannya Pak. Kemudian di sini juga ada analitik ya. Nah, ini kita bisa tambahkan enable analytic sebenarnya. Kemudian dia apakah bisa dimonetize atau tidak ya. Saya kebetulan belum mengulik lebih dalam begitu. Tetapi biasanya produk dari website apapun begitu atau informasi apapun itu bisa dimonetize. Jadi kalau saya perhatikan nih, kecenderungannya adalah ketika big data tadi sering muncul begitu dan dianalitik oleh Google, biasanya itu bisa biasanya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, saya belum mengulik lebih dalam. Ini baru analisa dari saya, karena kita buat blogspot saja, blogspot.com itu bisa dimonetize dengan cara menambahkan ads, menambahkan iklan-iklan yang dipasang dari Google AdSense, begitu Pak. Apalagi Google-nya sendiri begitu. Jadi kalau menurut saya sangat mungkin. Gitu. Nanti kita masukkan Google AdSense misalnya, kita daftarkan Google AdSense-nya diterima, nah itulah baru bisa kita dapatkan monetize-nya. Seperti itu Pak. Iya, demikian.
Untuk Pak Nur Hidayat Tohar ada cukup Pak? Mohon cukup cukup. Terima kasih Pak Ahmad. Iya. Terima kasih Pak Ahmad. Oke. Selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Jika ada yang masih mau bertanya, kami persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Bu Mia, bagaimana? Apakah boleh ditutup atau kita tunggu dahulu? Ahmad Yasir, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Saya ingin bertanya, kalau Google Set ini ada SEO-nya juga gak sih, kayak misalkan yaitu gimana biar ratingnya naik di Google ketika orang search gitu, atau yang ikut gimana Google aja gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Ahmad Yasir. Silakan Pak Ahmad, untuk Google Site ini bisakah dipasang SEO-nya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita mengetahui bahwa Google ini kan cukup merupakan perusahaan IT yang cukup besar, bahkan menjadi salah satu barometer dari pengukuran rating-rating website-website yang lain. Begitu. Sehingga kalau saya melihat di sini kan kita juga salah satu keuntungannya adalah mudah dicari dengan mesin pencari Google. Makanya itu menggunakan website dari Google Site itu sendiri. Adapun ketika menaikkan rating ataupun ada di posisi yang mana, itu tetap seperti biasa begitu. Jadi memang harus website itu aktif, sering banyak dikunjungi orang dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau menurut saya, ya ini kan punyanya Google sendiri nih. Jadi ya cukup lebih mudah ketimbangkan membuat websitenya dengan yang lain. Gitu. Oke, demikian jawabannya. Ahmad Yasir, cukup? Siap, cukup. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya kira waktu juga sudah memasuki 15.59, 1 menit menjelang berakhir. Diingatkan yang belum absen silakan ikut absen di link yang diberikan di chat. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Ahmad ditutup. Baik, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dapat bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Baik, terima kasih semuanya. Bu Mia, ada komentar Bu, masukan? Oke, baik. Terima kasih Bu.